Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Tak peduli berapa kali kamu menyangkal aku. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Penjara itu bukan hanya tempat bagi orang-orang jahat. Banyak orang benar yang telah menghuni penjara karena mereka tak mempunyai kuasa untuk membela diri di hadapan orang-orang yang telah menyeret mereka ke dalam jeruji besi tersebut. Maka jika harus memiliki ketakutan, takutlah akan neraka, penjara abadi yang telah disediakan Tuhan bagi para penjahat yang sesungguhnya. Dunia bisa saja menuduh dan menyeretmu ke dalam penjara, tetapi pastikanlah di depan Tuhan bahwa itu hanyalah ulah dunia, bukan kehendak Tuhan. Manusia dan dunia hanya mampu memandang kesalahanmu, tetapi Tuhan memiliki jalan yang berbeda dalam memandangmu. Tak peduli berapa kali engkau menyangkal Dia, asalkan dengan penuh kesadaran engkau menegaskan cintamu kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus yang dulu menegaskan bahwa ia akan selalu bersama Yesus kemanapun Yesus pergi, ternyata dia adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dalam perjalanan salib Tuhan. Setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada mereka dan ia bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Ada 2 makna yang dapat kita refleksikan dari pertanyaan Yesus ini. Pertama, Yesus mau tahu seberapa dalam cinta Petrus kepada Yesus.
Apakah melebihi cintanya kepada pukatnya dalam arti mata pencahariannya? Dan apakah melebihi cinta seorang pengkhianat seperti Yudas yang mencium Yesus, namun itu adalah ciuman maut? Petrus perlu merefleksikan hal ini dan tidak perlu risau, apalagi tersinggung dengan pertanyaan dan pernyataan Yesus. Karena bagaimanapun, kadang termasuk kita juga lebih fokus dan lebih mencintai pukat kita daripada Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan apakah pukat itu akan ada isi atau tidak. Kedua, Yesus sebenarnya tahu bahwa Petrus telah menyangkal dirinya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Pertanyaan ini seolah-olah Yesus mau mengatakan kepada Petrus bahwa tak peduli berapa kali kamu menyangkal aku, asalkan kamu harus menegaskan cintamu setiap saat. Ini bukan gugatan Yesus, tetapi adalah ajakan bagi Petrus dan kita semua agar cinta kepada Yesus selalu menjadi hal utama yang perlu ditegaskan. Karena penyangkalan kita selalu berlangsung. Apa yang perlu kita tegaskan adalah bahwa kita selalu mencintai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, konsekuensi dari ketidakpedulian Tuhan terhadap berbagai penyangkalan kita adalah kita harus menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah sesama kita. Tuhan sebanyak 3 kali menanyakan hal itu karena itulah hal terpenting dalam hidup. Cinta kasih harus lebih kuat dari penyangkalan yang sering bercokol dalam hati kita. Karena apa? Tuhan lebih melihat perjuangan kita untuk mewujudkan hal itu, yakni cinta, ketimbang manusia yang lebih melihat salah paham, kemudian berakibat penjara seperti yang dialami oleh Paulus. Bersama Petrus, mari kita berjuang bersama. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kuatkanlah aku untuk mampu mengasihi Engkau dalam diri sesamaku. Tuhan memberkati kita semua.